Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini ada motor Honda Blade ya. Motornya itu mau diperbaiki starternya Kang Bro. Tapi sebelum kita perbaiki itu kita pastikan pada bagian aki itu harus mau mengisi ya. Kalau tidak mau mengisi ya percuma Kang Bro. Nanti dikasih aki baru, tidak lama lagi soak lagi, ganti aki baru soak lagi kayak gitu, karena tidak mau ngisi. Cara untuk mengecek ya Kang Bro, untuk ngecek apakah ini mau ngisi atau enggak, ya ngeceknya kayak gini Kang Bro. Ini ya, di sini di aki itu kan ada kabel hitam sama merah. Yang merah kita lepas dari aki. Ini untuk motor yang bukan injeksi ya Kang Bro. Karena biasanya kalau motor injeksi kan harus nempel di aki ya. Jadi ngeceknya itu susah kalau motor yang injeksi. Harus ngeceknya itu posisi nempel sama kayak gini kita cek, dan akinya harus kosong. Kalau bukan injeksi kayak gini ngeceknya. Kayak gini ya. Ini kabel merah sudah saya lepas ya Kang Bro. Terus saya gunakan kabel kayak gini ya. Kabel ini disambungkan ke kabel merah ini ya. Nanti fungsinya untuk biasa diceret ke ya Kang Bro, diceret ke. Bahasa aku itu diceret ke. Nah ini kan sambung kabel merah. Kita hidupin motor, nanti kabel yang ini merah ini kita tempelin ke bodi kah, ke ground sini kah, terserah di mana aja. Ke bodi bisa. Harus mengeluarkan apinya di sini. Misalkan kita senggolin ke sini kan, harus keluar apinya. Kalau nggak keluar berarti kabel merah ini itu ada kendala, antara dari kiprok ke kabel merah pengisian aki ini ada kendala. Kalau nggak mau ngeceret ada apinya ya. Jadi kalau nggak ada apinya ya kita cek ke dari kabel sini ke kiprok, harus kita cek semua. Oke, kita nyalakan aja dulu ya Kang Bro motornya, langsung kita nyalakan aja. Oke, kabelnya motornya sudah menyala ya. Ini kabelnya saya tempelin di sini ya Kang Bro. Nah ini nggak ada apinya Kang Bro. Jadi kalau kasus seperti ini, walaupun kita sering ganti aki baru di bengkel kan, kita ganti aki baru, bilang bengkelnya oh ini akinya mas diganti aki baru, starter jreng, nanti sampai rumah dipakai seminggu sudah tidak bisa nyetater lagi. Itu biasanya ya akinya soak karena pengisiannya tidak normal, tidak mau mengisi, makanya aki soak terus. Ini enggak ada ya. Sekarang saya coba di bodi sini ya, lihat di video di pojok ini ya, tangan saya ini di pojok ini bodi besi, saya gas. Nah ini enggak ada apinya juga, berarti kabel merah pada pengisian aki ini yang nempel di positif aki ini enggak mengeluarkan arus, jadi makanya aki enggak mau mengisi. Oke ya, saya matikan dulu. Sekarang kita akan cek, kita bongkar semuanya ini ya. Ini kita bongkar, relaynya ini kita cabut, nanti kabelnya dikeluarkan ini karena motor ini kan joknya di sini ada lubangnya. Rata-rata Honda seperti ini yang akinya di jok sini. Untuk Karisma, Supra 125 ataupun motor ini itu ada soket di bawah, itu bisa kita cabut. Oke ya, jadi kayak gini. Yang negatif ini kita buka sekalian Kang Bro, kabel negatifnya ini ya, ini kita buka sekalian ya. Ini kita buka, terus kabel ini nanti kita akan ambil dari sini ya. Oke Kang Bro ya, ini saya sekarang di bagian kanan motor ya. Ini boxnya di dalam, nanti kita akan ambil kabel yang masuk ke box ini yang menuju ke aki ini kita akan ambil. Jadi kita ini kan ada kabel ya, ada dua kabel ini ya, yang satu menuju ke belakang ke lampu-lampu belakang, yang satu menuju ke dalam aki. Ini rombongannya di sini Kang Bro ya, rombongan kabel yang ke aki. Ini ada kabel besar ini yang menuju ke dinamo, ini masuk ke aki. Terus ada dua soket ini, yang satu ini yang hijau sama kuning ini ke relay, yang satu ini ke pengisian. Jadi ketiga soket ini kita cabut ya Kang Bro, kayak gini kita cabut. Kita akan cek jalurnya Kang Bro ya.
kita cek jalurnya. Jadi ngeceknya itu di bagian luar, kita keluarkan dulu biar enak gitu ya bro. Nanti kalau sudah ketemu jalurnya baru kita masukkan kembali. Oke, ini kita lepas semua ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah kita lepas ya ribetnya. Ini kan masuk ke dalam ya. Setelah kita lepas ini nanti kita bisa cabut dari dalam sini kabelnya ini. Nah ini ya, kita bisa cabut dari sini. Nah ini komponen kabel aki, kabel pendukung aki ya, ini komponennya. Tadi kan kita cek di sini kan nggak ada, harusnya nggak ada strumnya ya. Jadi ini kan harusnya itu dari sini Kang Bro, kabel merah pengisian ini ya, masuk ke sini ke sekring dulu ya, sekring nanti masuk ke aki. Jadi apabila sekringnya putus juga motor tidak akan mau mengisi ya, kayak gitu. Oke, saya akan cek nanti dulu ya, kita cek di bagian sini dulu, dari di bagian motornya sini dulu ya. Nah ini kan kiprok ya, masuk dari sepul, karena motor ini hidup berarti ya kiprok hidup ya Kang Bro. Cuman nggak tahu lemah atau enggak kiproknya. Jadi masuk dari sepul itu kan putih, keluar merah ya. Merah itu menuju ke kunci kontak ya, yang nanti diteruskan ke arah CBE dan lampu-lampu utama. Dan ini ke atas itu ada bercabang ke bawah yang warna merah ini. Oh, putus di sini Kang Bro. Nah, ya kan lihat ya, ini putus ya. Ya, lihat merah ini putus. Merah ini dia ini kan sebenarnya di soket samping tadi. Ya. Masuk sini. Terus dia masuk ke bagian sini Kang Bro. Ya, saya terangin ya. Karena tadi ketemu penyakitnya, tapi tidak tahu memang penyakitnya cuma ini atau ada yang lain. Nah kan masuk ke merah ini ya kan, merah set, masuk merah set, masuk ke bagian sekring ya, masuk merah sekring ya kan. Nah dari sekring masuk ke sekring, terus masuk ke pengisian ya kan. Ya bukakan aja biar paham, saya kupas ya. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya kupas semua, saya terangkan buat Kang Bro yang masih belajar belum paham jalurnya ya. Ini kan di sini kenapa ada 3 kabel? Yang merah polos ini ya, merah polos ini. Merah polos ini dari kiprok. Set masuk. Ini kan kiprok ya, saya terangkan lagi, kiprok ke kunci kontak. Ya, masih merah polos ya, dari kiprok ke kunci kontak itu masih merah polos. Dan di antara kiprok ke kunci kontak itu ada cabangan yang menuju ke aki ya. Ini nanti ketemu merah polos ini kan di soket ini ya, ketemu dengan merah polos ini set ya, masuk ke sekring ya. Oke, dari sekring masuk ke ini, ke positif aki ya Kang Bro set ya. Jadi apabila dari merah ini ke sekring ya, masuk ke sini ke soket ini kok ada putus, otomatis aki nggak akan mau ngisi ya Kang Bro. Yang saya bilang nggak akan mau ngisi ya Kang Bro, bukan mengisinya lama tapi nggak mau ngisi karena terputus ya. Kalau kasusnya motor ini kan nggak mau ngisi, jadi di positif aki ini tadi nggak ada percikan apinya. Beda ceritanya dengan ada apinya tapi kecil, ngisinya lama. Nah, biasanya itu kiproknya yang sudah mulai lemah ataupun sepulnya yang lemah ya. Ini tadi kan nggak ada, jadi saya cek dulu ya, saya cek dulu, perbaiki arusnya dulu. Nanti apabila sudah ada apinya terus kok ngisinya lama, berarti kita cek lagi permasalahan di kiprok atau di sepulnya ya. Oke ya, terus ini kan masuk merah set ke aki ya, masuk ke aki. Nah, otomatis ini akan mengisi ke aki ya kan. Dan apabila aki sudah ada strumnya, ini kan kabel merah ini kan akan kembali ke sini ya Kang Bro. Ini kan masuk ke sini ya, ke aki sini ya, ini ya, ke aki melalui sekring ya, melewati sekring. Terus apabila sudah mengisi aki ada setrumnya, otomatis kabel ini kan akan mengandung setrum dari aki ya Kang Bro.
dia akan masuk juga bisa keluar melalui satu jalur itu. Kiprok ini otomatis masuk ke aki. Ketika aki ngecas, aki itu akan memberikan setrum juga kembali ke kiprok, ya kan, karena di sini kan bercabang ya, ke kiprok, begitu juga ke kunci kontak, ya kan. Nah, masuk ke kunci kontak. Set, ini kan masih merah ya Kang Bro. Set, merah. Des ke kunci kontak, ya kan. Nah, ketika kunci kontak di on kan, ini kan kabelnya sudah merah berganti hitam, merah strip hitam. Set, ya kan, merah strip hitam. Ini menuju ke, ya kan, ini ada merah strip hitam. Set, dia menuju ke arah CDI, ya, ke arah CDI sini. Set, ke arah CDI. Dan di soket CDI itu ada kabel merah strip hitam, ya. Dia menuju ke arah CDI dan bercabang ke sini. Ya, merah hitam ini bercabang ke sini, ini ya. Ini ada merah hitam, ya. Dari kontak merah dari kiprok, set, ke kunci kontak dan bercabang ke aki. Nah, dari kunci kontak keluar merah strip hitam, set, ke arah CDI, ya, ke arah CDI ya, yang saya bilang ya, ke arah CDI dan bercabang ke aki. Sorry, merah ke arah CDI ya, bingung malah ngomong ya, dan bercabang ke sini ya, merah hitam ini ya, merah hitam ini. Jadi merah pertama merah polos dari kiprok, set, ke kunci kontak, ke kunci kontak keluarnya merah hitam, set, ini ke arah CDI tapi bercabang ke sini. Nah, ini masuknya ke sini Kang Bro, ke sini ya. Ini merah hitam, set, merah hitam ini menuju ke sini Kang Bro, set, ya, menuju cuman ke sekring ini Kang Bro, ya, merah hitam ini ke sekring, ya, ke sekring, ya kan, masuk ke sekring. Dan setelah melewati sekring, kabelnya berubah menjadi hitam, merahnya sudah dihilangi, sudah berubah menjadi hitam. Ini yang dinamakan kabel beban. Ini akan kabel hitam ini nanti dia akan terhubung ke sini ya, ini ya, set, masuk ke sini, terus masuk ke sini, ya kan, dia akan kembali ke atas lagi. Nah, ini kabel beban. Nanti kabel hitam ini nanti yang bertugas ke klakson, ya kan, nanti pasti ada di klakson itu kabel hitam ini. Cuman nanti ada uban-uban warna di atas, terus lampu indikator kayak netral, lampu lain-lain lah ya, netral, lampu sen, klakson, tombol starter itu diberi arus oleh kabel hitam ini. Jadi apabila sekring ini mati, ya kan, sekring yang ini mati, ya, ini ada dua sekring ya. Kalau sekring yang sini, yang bagian hitam sama merah hitam ini terputus, misalkan putus kayak gini, ini ya, mati ya, misalkan sekring ini mati, otomatis klakson dan lain-lain itu kan nggak ada arus dari kabel merah hitam atau arus aki ini ya, kabel merah hitam ini kan nggak ada. Jadi klakson dan lain-lain itu akan mati, nggak bisa hidup ya. Pakai aki walaupun nggak pakai aki tetap nggak bisa hidup ya. Tapi motor tetap mau hidup karena CDI ini kabel merah hitamnya tidak melalui sekring. Jadi dari kunci kontak kan langsung ke CDI, dia tidak melalui sekring. Jadi motor tetap hidup. Nah, kayak gitu ya Kang Bro. Yang mati cuman bagian lampu kabel beban lah, lampu sen dan lain-lain itu, klakson ya, karena dia ini kan menuju ke CDI langsung, tapi yang ke arah lampu-lampu dia merah hitamnya ini melalui sekring dulu, sekring terus keluar baru hitam. Nah, karena terputus, sekringnya terputus atau kabel salah satu ini terputus misalkan, jadi lampu sen, klakson dan lain-lain tidak akan ada arusnya karena terputus. Jadi ini yang ke soket ini di merah ini tetap ada arusnya, karena ini kan dari kunci kontak kan memberi arus ke CDI ya. Ini juga ada arusnya, cuman karena terputus di sini arusnya berhenti di sini, tidak diteruskan ke lampu-lampu, lampu sen dan klakson dan lain-lain. Oke ya, kayak gitu. Terus apabila ini nyambung, ya kan, ini nyambung, klakson kan hidup semua. Dan sekring yang ini putus, misalkan sekring yang satunya putus, ini kan kabel merah yang dari kiprok ini tadi, merah ini ya, dari kiprok sebelum kunci kontak ya.
ya, kunci kiprok ke kunci kontak ada cabangan ke arah aki ya. Misalkan ini ya, misalkan andai kata ini tersambung ya, terhubung ini kan, ini terhubung ke kabel merah ini ya kan, ini terhubung ke kabel merah ini, masuk ke sini, terus masuk ke aki, ke soket merah aki ya. Karena skringnya di sini putus, aki nggak akan mau mengisi. Nah, arus yang dari kiprok cuman berhenti sampai di sini ya, seperti ini. Misalkan ini skringnya bagus ya kan, skringnya bagus, tapi ini yang putus di sini. Jadi di sini, di kiprok di sini arusnya cuman berhenti sampai di sini kayak gitu ya Kang Bro. Itu yang menyebabkan aki tidak mau mengisi. Jadi pahami dulu jalurnya. Jalur pengisian itu berbeda dengan jalur skring, maksudnya skring yang satu ini dengan yang ini beda. Yang ini skring untuk pengisian atau skring aki ya, yang satu ini skring untuk ke lampu-lampu kayak gitu ya. Kalau skring ini yang mati, pengisian tidak mau masuk ke aki, begitu juga walaupun aki ada setrumnya, dia nggak akan memberi arus ke arah lampu-lampu atau tombol dan lain-lain kalau ini putus ya. Kalau jalur yang ini putus, kalau jalur yang ini putus, aki tetap memberi arus. Walaupun misalkan akinya bagus ya, aki tetap memberi arus ke arah kunci kontak yang diteruskan ke kabel beban ini. Tapi kalau ini putus, ini yang tidak diteruskan ke lampu-lampu walaupun akinya bagus kayak gitu ya Kang Bro. Kemarin banyak yang tanya mengenai jalur-jalur tidak paham. Jadi ini tadi ketemu di sini ada putus. Sekarang kita coba apakah memang penyebabnya di sini atau enggak. Kita coba ini ya, saya tidak akan coba menggunakan multitester karena ini untuk pemula. Jadi ya mungkin banyak pemula yang tidak mempunyai multitester. Ini saya sambungkan ya Kang Bro. Saya sambungkan kembali. Ini saya akan cek ada apinya atau enggak ya. Jadi kabel merah ini saya ikat gini, gunakan kabel lain kayak gini ya. Saya akan cek di sini. Saya hidupkan motornya dulu ya. Saya cek di bodi nanti ada apinya enggak. Oke, motor sudah hidup ya. Ini kita cek. Nah ini tetap nggak ada ya Kang Bro. Nah ini tetap nggak ada ya, ini nggak ada apinya. Oke, berarti kabel merah ini memang nggak ada strumnya, berarti mungkin ada putus di bagian dalam sini yang untuk kabel merah ini ya. Ini ya, kita cek lagi. Oh ini malah ada ya kan. Oh, malah ada setelah saya senggol-senggol kayak gini. Coba saya kencengin ini ya, saya kencengin, barangkali ininya yang longgar ikatan saya. Saya cek kembali di sini. Oh, ada apinya ya. Oke, berarti tadi longgar di bagian sini Kang Bro ya. Saya cek ini ya. Nah, ada apinya di bodi sini. Ada ya. Ada ya, ada apinya. Oke, di sini ada apinya. Ini yang kabel menuju ke aki ya, menuju ke aki, bukan yang menuju ke kunci kontak ya. Ini cabangan. Ini saya akan sambungkan langsung ke merah ini, karena ini kan sudah patah di bagian soketnya sini ya. Jadi saya akan putus di sini, saya sambungkan langsung. Oke ya. Oke Kang Bro ya, ini langsung saya sambungkan ya. Yang dari sini dengan yang dari soket ini sudah saya putus, saya sambungkan. Jadi tidak melalui soket ini, yang melalui soket ini cuman kabel beban sama kabel yang dari kunci kontak. Oke ya, pahami warna kabel Kang Bro biar paham. Oke, ini saya sambung langsung, belum saya isolasi. Terus ya, ini kita akan, ini kan dari kiprok menuju ke arah aki ya. Arah aki ini masuk ke skring, keluar dari skring ini menuju ke terminal positifnya aki ya. Ini nanti kita cek kembali ada apinya atau enggak ya. Oke Kang Bro ya, ini yang di terminal aki kita sudah sambung, kasih kabel.
Terus kita akan coba ya. Ini sebenarnya langsung disenggolin gini ya bisa juga. Cuman biar enak kita coba. Saya akan coba nyalakan terus cek di sini. Yang tadi waktu ini belum kita keluarkan tadi ya. Ini kan di dalam tadi kita cek kan nggak ada apinya di sini. Nah, setelah kita sambung di bagian sini, nah kira-kira ada apinya ndak di sini nanti. Kalau masih nggak ada, mungkin di terminal sekringnya yang rusak. Ya di sini biasanya sering rusak. Tapi kalau ada apinya ya alhamdulillah berarti jalur aman. Sekarang saya langsung coba nyalakan aja. Oke, motor hidup ya. Cek sini. Nah, ada ya, ada apinya ya. Nah, ya, lihat ya. Nah. Oke. Ya, oke, ini ada apinya. Sekarang saya akan coba cek akinya ya. Saya akan coba pasang akinya terus dinyalakan, mau mengisi atau enggak ya Kang Bro ya. Ini ya, semoga berhasil. Sekarang kita kembali ya Kang Bro, kita copot kembali nih, kita masukkan lagi. Masuknya karena tadi dari atas, kita masukkan kembali ya, dari atas, dari sini tadi kita masukkan dalam box ini ke sini. Nanti kita pasang akinya. Nah, mau mengisi atau enggak. Kalau masih enggak mau mengisi, berarti kemungkinan besar ya bisa kiprok, bisa sepul, bisa juga akinya yang sudah rusak. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya pasang ya, langsung dipasang aja karena tadi kita cek di atas itu kan, di luar sini tadi kan ada apinya waktu kita cek, jadi langsung saya pasang aja. Ini soketnya yang ini ya, kuning sama ini untuk relay. Kita tidak bahas relay dulu ya, kita bahasnya untuk pengisian ya. Terus yang ini, yang merahnya sudah saya sambung, tapi sementara disambung dengan kabel pendek dulu ya. Ini kabel warna biru sambungannya ya, ini ke sini. Oke, terus setelah ini kita coba nyalakan ya. Ini kontaknya saya on kan ya. Lampu netral nggak nyala ya Kang Bro. Ini lampu netral nggak nyala, berarti menandakan kalau akinya benar-benar nggak ada isinya ya, soak ya. Kita coba nyalakan. Nah ini kan netralnya nyala ketika motor hidup, berarti kan lampu netralnya kan memang hidup, cuman nggak ada setrum dari aki. Sekarang kita biarkan aja dulu. Ini saya coba nyalakan. Ini tidak saya cas menggunakan cas ya. Ini saya cas menggunakan cas motor. Nanti kalau mau mengisi berarti berhasil. Ya, nanti kita kontak kok netralnya menyala, berarti berhasil mau mengisi. Oke, saya biarkan sini dulu. Videonya saya skip karena ini perlu waktu yang lumayan lama, beberapa menit. Jadi kita skip dulu ya videonya. Oke Kang Bro, ini sudah nyala sekitar 10 sampai 15 menit ya. Sekarang ini kita coba ya, ini akinya. Kita coba matikan motornya. Tadi kan ketika kita kontak on, lampu netralnya ndak mau hidup ya Kang Bro. Sekarang kita kontak on. Nah, lampu hidup. Coba kita klakson. Nah, klaksonnya. Nah, sudah mengisi ya. Coba starter tangan. Nah, starter tangan mau Kang Bro. Oke ya. Berarti motor ini starter tangannya tadi tidak mau karena akinya tidak mau mengisi Kang Bro. Jadi ada jalur yang putus di bagian kabel merah cabangan dari kiprok ke kunci kontak yang menuju ke aki. Ya kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.